Fajar Harapan KM 37,5, pusat stasiun hiburan yang edukatif dan informatif. Hai, halo, selamat datang kembali bersama rekan siar kamu, Alexander Dwiki, yang akan menemani sampai beberapa waktu ke depan di ngobrol-ngobrol hari ini. Dan tentunya seneng banget karena hari ini sahabat Fajar, ada salah seorang sahabat Fajar juga nih yang akan menemani aku untuk ngobrol bareng dan saling sharing untuk mengenai dunia perkuliahan. Bagaimana sih mahasiswa tunanetra berkuliah? Hai, gimana nih? Halo, boleh kenalan dulu dong, namanya siapa? Halo. Nama saya Krisdian Ardistiawan, biasa dipanggil Krisdian. Hai Krisdian, thank you ya udah mau gabung dan mau menemani aku di hari ini untuk ngobrol-ngobrol bareng soal dunia perkuliahan. Nah, Krisdian, gimana sih? Boleh dong diceritain waktu kamu pertama kali menjadi mahasiswa. Tapi sebelumnya pasti sekolah dulu kan ya. Nah, saat kamu sekolah, kamu ngambil sekolah umum atau sekolah luar biasa nih? Mengenai perkuliahan, biar saya bercerita tentang sekolah dulu ya. Oke. Oke. Jadi sebelum kuliah itu impian saya atau keinginan saya untuk berkuliah dimulai dari kelas 7 SMP gitu. Saya bersekolah di di SLB Negeri 1 Tapin. Oke. Yang dulunya namanya SMPLB Ramajaya Binuang ya. Oke. Nah, jadi saya di situ kayak gimana ya? Jadi saya di situ ada salah satu guru saya yang kebetulan juga pernah berkuliah di tempat saya berkuliah sekarang. Gitu. Ya, mungkin waktu itu cuma saya iseng-iseng aja gitu, mau kuliah atau gimana. Paling juga kuliah juga sama itu kayak sekolah, atau asik nih dapat teman main. Pikiran saya dulu begitu. Waktu di kelas 8 ya, kelas 8 SMP saya liburan kan, diajak sama kakak saya jalan-jalan nih ke Banjarbaru nih. Saya melihat mahasiswa dan kebetulan kampusnya itu yang saya mau banget masuk. Oke, udah diimpi-impikan ya? Iya. Jadi setelah itu saya lihat nih mahasiswanya, ih keren nih mahasiswanya nih. Wah. Pakai alma mater nih. Iya. Ada yang ganteng nih. Ada yang cantik. Gimana ya kalau aku nanti yang kayak gini, pakai alma gitu, terus turun kerja lapangan gitu, wah pasti asik nih gitu. Oke, jadi semuanya bermula dari impian ya? Iya. Jadi Krisdian memulai itu semua dari impiannya dikala dia masih duduk di bangku SMP ya? Iya. Waktu di sekolah luar biasa. Nah, setelah itu bagaimana tuh untuk mencapai mimpi kamu sampai bisa masuk ke dunia perkuliahan, Kris? Kita lanjut ya. Oke. Setelah saya melihat mahasiswa yang kata saya terjun di lapangan, saya bilang nih sama kakak saya, Kak, itu kok mahasiswanya keren banget ya. Mereka ada yang pakai alma, ada yang ini itu, ada yang kegiatannya macam-macam gitu loh. Kok keren gitu loh. Kakak saya mau nanya sama saya, kamu mau berkuliah juga? Ya, saya waktu itu juga menjawab, iya kak, keren gitu loh. Rasa pakai alma, rasa kayak gimana kan waktu itu. Ya waktu pemikiran saya waktu itu ya, sebelum sekarang. Terus kakak saya ngomong sama saya, kamu kalau memang ingin berkuliah, jangan dicari kerennya. Jangan cuma karena ada alma mater atau bagaimana, lalu kamu ingin berkuliah. Tapi kamu harus juga bisa memandang atau bisa merasakan bagaimana sulitnya perkuliahan, bagaimana kerjasama atau pertemanan di perkuliahan. Kamu harus bisa di situ. Kamu nggak harus dapat alma terus dipuji banyak orang, jangan. Kamu jangan mengharapkan pujian, tapi kamu harus raih apa yang kamu cita-citakan. Wow. Gitu. Oh, jadi, itu pesan yang luar biasa ya? Iya. Oke. Jadi waktu setelah jalan-jalan itu saya kayak merasa diomelin gitu. Iya, tapi dari omongan kakak saya itu saya inget-inget terus nih, karena itu jalannya sore ya, pas mau malam gitu, pas saya mau tidur, saya inget-inget gitu, oh ya, nggak harus pujian, tapi apa yang kita kejar, apa yang kita cita-citakan, itu yang harus kita fokus gitu. Iya. Gitu. Oke, aku jadi narik satu ini ya,
satu pesan dari pengalamannya Christian waktu dia ingin bermimpi dan bisa menjadi seorang mahasiswa. Kita pastinya boleh untuk bermimpi, untuk bermain-main di atas awan, terus melihat pelangi. Tapi itu semua harus digapai untuk turunkan kaki kamu ke atas bumi dan berusaha untuk fokus mencapai apa yang kamu impikan, seperti Christian. Nah, terus gimana sih cara kamu menjejakkan kaki kamu kemudian untuk melangkahkan diri sampai masuk ke dunia perkuliahan? Gimana tuh, Chris? Boleh diceritain nggak? Oke. Setelah saya mengingat apa kata-kata dari kakak saya nggak terasa nih setelah liburan dari kelas 8 saya naik kelas 9. Habis itu saya menginjakan melanjutkan pendidikan SMA di SLB Negeri 3 Martapura, tempat kita sekarang gitu. Iya. Di situ saya mulai berpikir, wah, kayaknya kalau sudah gini saya lebih bisa banyak belajar. Jadi lebih mantap nih langkah saya untuk ke perkuliahan gitu. Ya. Oke. Berarti kemudian kamu mulai melanjutkan impian kamu ini di bangku SMA ya, Iya. untuk mengejar cita-citanya berkuliah. Nah, untuk sampai ke berkuliah ini, apa aja yang kamu persiapkan, Chris, waktu di masa SMA? Yang dipersiapkan kayaknya ini deh. Yang harus disiapkan kan kita selain tekad yang kuat kan, karena kita harus pisah dari orang tua tuh, jadi anak perantauan. Kita harus juga punya niat dari awal kita ini mau ngapain, ingin dipuji atau memang betul-betul itu keinginan dari hati kita gitu. Jadi harus betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam nih. Iya. Iya. Nah, setelah tekad kamu nih udah bulat pengen kuliah dari masa SMA, terus gimana nih, Chris, untuk menentukan kamu mau masuk jurusan apa ada yang kamu inginkan untuk masuk dalam perkuliahan itu di jurusan apa? Itu bagaimana tuh, Chris, cara kamu menentukan jurusan yang ingin kamu masuki di dunia perkuliahan? Sebelumnya waktu itu saya kelas 10 ya, memang cuma ingin berkuliah-kuliah saja, cuma belum tahu gitu kampus mana yang kan saya tuju. Nah, waktu di tengah-tengah saya berpikir, tiba-tiba kan istirahat nih kita nih. Istirahat, ada kakak-kakak ya, mungkin kakak tingkat saya gitu, sedang melakukan observasi gitu, masuk ke kelas saya kan, karena jam pelajaran kalau nggak salah waktu itu bahasa Indonesia ya. Karena perkenalan dengan kakak-kakaknya itu kan, nama si kakak si ini misalnya. Iya. Ya, terus dari situ saya nanya nih, dari kampus mana kak, dari fakultas mana gitu. Ya, terus dijawab sama kakaknya. Kakaknya dari pendidikan khusus, dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pengetahuan gitu. Jadi saat kakak itu datang menghampiri kamu juga ikut tertarik sama jurusan itu ya, pendidikan khusus ya, Chris? Iya, tapi cuma sementara gitu. Jadi sebenarnya masih ada opsi atau pilihan-pilihan jurusan mana yang ingin dituju gitu? Iya, sebenarnya waktu itu juga mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 itu masih dilema itu. Iya. Banyak yang seperti itu ya. Ya. Waktu kakaknya ngobrol atau gimana sudah tuh, ya udah lewat aja. Toh juga kemungkinan infonya cuma sehari aja atau gimana kan gitu kita. Kelas itu kelas 11 juga nih. Waktu di kelas 11 rencana mau ngambil IT tuh. Iya. Iya. Terus kenapa tuh jadi mempunyai pilihan yang bulat untuk ke jurusan yang ingin kamu tuju sekarang? Setelah kamu punya beberapa pilihan kayak tadi pengen IT kan ya, terus ada kakak yang menghampiri kamu dengan dia latar belakangnya dari pendidikan khusus. Nah, itu gimana tuh sampai kamu menyaring dan dapat kalau kamu ingin pilih yang ini? Ya, jadi sebelumnya saya pernah down waktu itu. Ya, sebelumnya saya pernah down karena ya kemungkinan kurang dipercaya gitu. Kayak gimana? Masa sih? Aku kan dulu pendiam nih, kayak pemalu banget gitu. Kan kalau biasa di perkuliahan kan dia harus berani untuk maju ke depan, berpresentasi atau menyampaikan
hasil dari observasi gitu, misalkan gitu. Dulu aku memang orangnya pendiam, pendiam gitu. Jadi kalau setiap ditanyain iya enggak ya gitu aja jawabnya. Iya. Jadi waktu itu kok gini gitu loh, kok diam aja, tapi dia mau kuliah itu gimana gitu. Jadi secara tidak langsung, jadi teman sekelas aku tuh yang paling dipercaya kan, wah dia pede tuh ya. Kalau sama yang lain dia pede atau gimana gitu, cepet berbaur atau cepet deket gitu sama orang. Kalau aku dulu mungkin harus perlu beberapa hari gitu tuh gitu. Ya setelah itu ya nggak ada tuh rasa mau kuliah lagi, nggak ada, lupain. Jadi waktu itu juga masih kelas 11 kan, rasanya kepingin kuliah tuh nggak ada, sudah nggak ada tekad beneran deh, nggak ada tekad mau kuliah. Jadi setelah itu aku berpikir setelah kelas 12 ini aku nggak akan mau ngelanjutin yang namanya perkuliahan dan nggak akan mau mengenal apa itu yang namanya perkuliahan. Sudahlah gitu loh. Itu dulu. Iya. Jadi awalnya sempat ini juga ya down karena padahal awalnya sudah punya opsi ingin masuk yang mana, tapi ternyata ada sedikit mungkin ada beberapa yang mengena ya di hati kamu, jadinya kamu jadi tidak ingin melanjutkan kuliah itu karena mungkin kurang dipercaya. Tapi ternyata kamu bisa gitu ya. Semua itu bisa ketika kamu punya tekad itu. Nah, yang membuat kamu bangkit dari down itu gimana tuh? Apa yang bikin kamu jadi semangat terus berapi-api untuk aku bisa kuliah gitu? Jadi agak lama ya. Saya kelas 11 tuh ya udah 1 tahun itu mungkin enggak sampai 1 tahun, mungkin beberapa bulan ya saya masih down. Mungkin mau kalau ada kakak-kakak yang mau nanyain kuliah atau enggak ya jawab aja enggak, simpel gitu aja kan dulu. Waktu itu juga nggak usah nih tentang kuliah, toh juga nggak akan mungkin juga bisa kuliah waktu itu. Ya pas ada di bangku kelas 12 sama nih ada kakak-kakak observasi juga kan. Dia gimana ya, kok tiba-tiba rasa semangat saya itu timbul gitu, bangkit gitu, kok asik gitu loh, kok berbagi ilmu mungkin sama adik kelas atau sama yang lain kok asik gitu. Ya udah saya waktu itu juga memberanikan diri mau nanya nih sama kakaknya, Kak ini kakak dari prodi mana dan dari fakultas mana? Kembali pertanyaan itu keluar dari saya setelah ya mungkin setelah setahun atau beberapa bulan sudah kata-kata itu terpendam, tekad itu hilang ya. Itu saya tanyakan lagi, pertanyaan itu keluar gitu. Kakak dari prodi pendidikan khusus dari fakultas yang sama. FKIP juga. Gitu. Jadi kamu kembali dapat inspirasi dari seseorang yang datang bilang dan menceritakan pengalaman dia di pendidikan khusus itu ya. Iya. Oke, berarti kamu sudah membulatkan tekad di pendidikan khusus setelah mendengar ceritanya dia ya? Sebelumnya nggak langsung gitu loh, cuma kita mungkin ngobrol atau berbahasa basi gitu, perkenalan sama si kakaknya, terus ya bercerita sekedar ini mungkin untuk mendekatkan diri gitu. Setelah itu kan kakaknya bercerita perkuliahan tuh asik loh, banyak temennya, lebih mengenal dunia luar, mungkin maksudnya ini ya, lebih kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih ini dari yang kita dapatkan gitu. Ya udah saya cuma dengerin aja waktu itu, cuma dengerin. Terus karena ada observasi lagi dari kakaknya, ya udah saya ini bertanya lagi, kok saya semakin tertarik di pendidikan khusus gitu. Ya udah akhirnya disemangatin tuh sama kakaknya nih. Kata-kata yang paling membekas di hati saya dari kakaknya itu gini, nggak ada yang nggak akan mungkin. Toh kalau kamu juga nggak bisa dipercaya, coba dong buktiin sama mereka gitu. Sebenarnya mereka yang nggak percaya sama kamu atau mereka ya dulu yang istilahnya menjatuhkan kamu, itu diri mereka mempermalukan diri mereka sendiri gitu. Mulai dari situ saya melangkah tuh dari SMA. Ya setelah SMA kami lulus kan, teman saya ini pulang kan, sudah pulang kampung gitu. Nah terus saya ngapain gitu? Kalau setelah lulus SMA ini apakah saya hanya dari omongan saja atau memang harus saya buktikan? Ya udah,
saya ikutlah perkuliahan itu, mendaftar waktu itu gitu. Dan ya waktu itu cuma nggak niat aja itu loh. Waktu itu nggak niat mau daftar, cuma iseng-iseng aja gitu, pengen coba aja kan. Ya lulus nggak lulus ya terserah aja. Orang saya nggak niat kok waktu itu gitu. Dan ternyata saya nggak nyangka lulus juga. Wow, iya. Berarti berhasil lulus dari pendaftaran itu, dan kamu berhasil untuk membuktikan kepada orang-orang yang berkata mungkin kamu sulit untuk dipercaya, tapi ternyata berhasil untuk membuktikan bahwa kamu bisa dan bisa melangkahkan diri di dunia perkuliahan. Nah, setelah masuk dunia perkuliahan, gimana nih Chris? Waktu kamu melangkahkan kaki dan bertemu dengan suasana baru, terus kegiatan yang baru juga, pembelajaran dan hal-hal lainnya. Apakah perasaan kamu langsung kaget, terkejut, atau seneng banget, atau yang tadinya awalnya sempat down jadi bangkit banget karena melihat suasana yang luar biasa baru ya pastinya. Gimana itu saat kamu merasakan suasana itu tuh, Chris? Ini agak panjang ya, tapi boleh nih saya ceritakan. Oh, boleh dong. Awalnya dulu gini. Waktu itu kan mungkin kita masih pakai via Zoom kan. Via Zoom. Jadi itu saat pertama kali masuk kuliah kita nggak langsung belajar ya. Kita mungkin ada yang namanya PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Situ kita lewat Zoom tuh. Ya udah gitu loh. Cuma dengerin gitu aja, dengerin apa kata dosennya, ya udah gitu loh. Karena memang kayak ya perkuliahan mungkin kayak gini aja. Mungkin dalam pemikiran saya nggak asik kuliah, masa kok cuma dengerin aja dari jam berapa, kalau nggak salah dari jam 8 sampai jam 3 sore itu diam aja. Tapi dari diam itu saya banyak keinget kata-kata guru saya, mungkin guru kita yang sudah nggak ada gitu. Waktu itu juga kakaknya ada, waktu pelajaran kalau nggak salah pelajaran PKN, waktu kelas 10 juga, waktu kelas 10 itu beliau bilang, Christian kalau mau seperti kakaknya harus bisa, harus seperti kakaknya gitu. Jadi kalau Christian mau, Christian harus kayak kakaknya gitu. Jadi aku gimana ya, ada rasa sedih juga gitu loh. Ya jadi apa yang beliau dulu ucapkan kok mungkin gak akan terjadi atau gimana gitu, ternyata kesampaian gitu. Oke, jadi akhirnya kesampaian juga ya. Iya. Walaupun, oh iya, by the way, sahabat Fajar, Chris Dian ini masuk di tahun berapa, Chris? 2021. Nah, 2021 di mana COVID masih melanda dan pandemi masih berjalan. Jadi banyak online ya, Chris? Iya. Mungkin awalnya juga belum ketemu sama teman-teman dan dosen secara langsung, tapi bisa bertemu via online via Zoom ya. Iya. Itu juga mungkin jadi suasana yang berbeda juga dari biasanya yang pastinya ketemu, saling ngobrol. Ternyata membangun hubungannya jadi pastinya ada lebih banyak tantangannya karena online ya, Chris. Iya. Gimana tuh, Chris, pertemanan dalam perkuliahan dan juga pembelajaran waktu kamu ketemu dosen secara online? Apakah menyenangkan, apakah lebih sulit karena online, atau gimana saat berdiskusi sama teman-teman? Ini kita ke yang online dulu ya. Iya. Yang di online, kita kalau mau tahu siapa teman atau siapa dosen gitu, kita kan netral nih. Nggak harus mengandalkan tulisan, pasti juga dengan suara. Iya, dengan suara. Mungkin kalau saya dengar, wah ini suaranya kok lembut, kok suaranya cantik nih, mungkin teman saya gitu. Saya berpikirnya gitu, ternyata beneran. Habis itu suaranya kok agak-agak berat, suaranya kok tegas, oh ini berarti dosen saya gitu. Tapi di sisi lain, saya mau bongkar di sini nih. Di sisi lain ada rasa malas-malasnya juga tuh kalau online. Oke. Kan ada yang pagi tuh, ada yang jam 7 gitu. Iya. Ya udah, karena banyak yang berkuliah, karena waktu itu kan dosennya juga nggak tahu kita ini lagi ngapain, ya udah itu aku matiin kamera sama matiin mic, ya udah. Dari earphone itu sudah nancep di HP, sudah tinggal tidur lagi gitu. Jadi pas bangun itu zoomnya sudah nggak ada gitu. Wah, ini perjalanan online teman-teman pejuang di sekolah online, kamu terus yang kuliah online juga
pastinya banyak perjalanan yang dilalui ya. Yang pertama tadi mungkin agak mungkin malas-malesan, masih pakai baju tidur atau masih sambil tidur-tiduran. Itu sering terjadi ya Chris. Banyak juga aku dengar curhatan-curhatan anak-anak sekolah yang online melakukan hal yang sama. Tapi kamu sebagai tunanetra justru lebih banyak mendengar daripada pastinya melihat juga, karena sebagai seorang tunanetra pasti lebih banyak mendengar, begitu saat dosen menjelaskan atau mendengarkan teman-teman kayak tadi, mendengarkan suasana kuliah online dengan teman-teman yang kayak katanya cantik ya. Iya. Nah, kalau pembelajarannya nih gimana? Pastinya dari SMA kan naik ke tingkat berikutnya di dunia perkuliahan, Iya. akan lebih bertambah berat ya sebagai anak kuliahan nih. Gimana nih sama pembelajaran atau tugas-tugas deh? Mengenai pembelajaran dan tugas-tugas, mungkin betul juga itu agak susah gitu ya, agak susah. Yang susah itu bukan kita nggak mau untuk mengerjakannya, tapi cara kita mengerjakannya bagaimana. Toh juga lewat Zoom kan waktu itu harus dibaca. Iya. Karena keterbatasan saya di penglihatan, terus kawan itu atau teman yang apa nih record buat saya. Wah, Jadi lebih enak. jadi ada teman-teman yang support dan mau bantuin dan tolongin ya Chris. Iya. Karena kita juga pastinya ada keterbatasan dalam penglihatan dan teman-teman banyak yang mengerti. Jadi nggak usah takut ya sahabat Fajar, kalau misalnya kamu mau kuliah tapi kamu punya keterbatasan melihat, pastinya ada teman-teman dan orang-orang di sekitar yang akan menolong kamu dalam mengerjakan tugas. Seperti Chris Dian, banyak teman-teman yang menolong, banyak teman-teman yang bantuin record, terus kayak bantu-bantu bikin tugas juga ya Chris. Iya. Tapi lebih ke ini, mereka mungkin membantu tugas kita dengan cara record, nanti kita balas juga nih. Misalnya mereka bikin pertanyaan kan dari yang mereka baca, setelah itu di record, setelah itu kita yang ini record balik kita atau menjawab suatu pertanyaan gitu. Oke. Itu sih untuk online sih agak-agak gimana gitu. Iya, iya. Rasanya campur aduk, senang bisa kuliah, mendapat teman baru, mendapat pengalaman baru gitu. Tapi nggak senengnya kalau cuma lewat layar gitu loh, berkomunikasinya agak susah gitu loh. Iya, iya. Kadang harus kehilangan jaringan, kadang harus habis kuota di tengah jalan atau gimana. Kendala online banget ya. Iya. Iya, iya. Nah, selain kendala itu tadi, apa ada kendala lain lagi, Chris? Karena keterbatasan melihat tadi, dan bagaimana tuh solusinya dari orang-orang yang ada di sekitar kamu, teman-teman yang menolong kamu? Kalau untuk tugas perkuliahan online mungkin untuk kita agak susah gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang lain ada gitu yang bantuin tugas kita. Misalnya nih, yang nggak bisa kita isi harus yang nggak bisa kita isi harus mereka isi gitu, apa gitu. Gitu. Oke. Jadi teman-teman pasti juga akan menolong. Jadi jangan khawatir, jangan takut, karena pasti akan ada orang-orang yang menolong kamu, karena mereka tahu bahwa kita juga pasti ada keterbatasan dan butuh bantuan, dan mereka siap untuk menolong dan membantu kita. Nah, setelah dari tugas-tugas dan pembelajaran, kan udah berjalan juga ya pandemi. Bagaimana nih Chris setelah kamu masuk dari online, pindah dari online ke offline ya? Sekarang udah mulai masuk ke kampus, terus ketemu sama teman-teman secara langsung, dosen, dan belajar secara langsung juga setelah dari online tadi. Gimana perasaan kamu ketemu teman-teman dan dosen serta belajar secara langsung nih? Jadi pertamanya kan sebelum hari ini atau besoknya yang offline atau tatap muka ya, saya berpikirnya gini, besok juga online gitu. Iya. Atau ya nggak usah ngapa-ngapain atau nggak usah mandi aja dulu selesai kuliah Zoom aja baru mandi, aku gitu. Iya, iya. Karena muka itu nggak kelihatan, suara nggak kedengeran, jadi ya udah biarin aja gitu sambil nyantai, sambil gimana, gitu sambil ya rebahan. Ternyata kawan aku nelpon waktu masih kayaknya jam 7 waktu masih enak-enak tidur ya. Teman aku nelpon di situ, hari ini kita ada perkuliahan offline. Waduh. Wah. Rasanya kayak
gitu kayak deg-degan banget. Ya terus gimana? Ya udah deh aku yang datangin ke asrama gitu. Tapi rasanya gimana, kayak rasanya masih males. Memang sudah terbiasa di posisi itu kan kita. Tapi dari situ saya bikin perubahan. Ya untuk yang biasanya bangunnya kesiangan sudah harus bangun pagi lagi, kayak bangun sekolah gitu. Sebelum sekolah kan kita harus bangun pagi itu sebelum berangkat sekolah. Tapi yang membedakan di sini untuk perkuliahan dan sekolahan memang beda banget sebenarnya. Mungkin kita harus lebih dewasa gitu, misalnya ketemu sama teman misalnya disapa hai gitu. Kita menyapa juga hai halo terus oh ini yang di online kemarin ya ini yang di online kemarin loh, kok tahu namanya si ini, oh iya aku cuma denger ini suara kamu gitu. Nah, kan dia senyum-senyum sendiri tuh loh, kok bisa loh orang nggak kenal namanya atau nggak melihat wajahnya tapi kok bisa tahu namanya, ya rahasia lewat suara itu. Nah, kalau tadi kamu cerita tentang perkuliahan kamu juga banyak ditolong, terus kamu juga merasa deg-degan ya waktu pertama kali masuk. Iya. Nah, gimana sih waktu kamu berada di lingkungan kampus, kan sebagai tunanetra juga, pastinya ada OM juga ya, orientasi mobilitas. Terus apakah teman-teman juga membantu kamu mengenalkan tempat, terus menuntun kamu berjalan? Untuk angkatan 2021 untuk tunanetra ya, untuk tunanetra cuma saya aja. Oh jadi kamu pasti ini ya di tengah, jadi satu-satunya dan pastinya jadi pusat perhatian juga ya. Iya. Jadi pastinya mereka tolong kamu ya untuk orientasi mobilitas, terus nuntun kamu buat mengenal tempat-tempat yang ada di kampus. Wah, pastinya seneng banget ya bisa ketemu teman-teman baru, terus dosen serta belajar juga di sana menjadi seorang mahasiswa walaupun tunanetra tapi tetap juga bisa. Kamu punya harapan selanjutnya untuk kedepannya nih? Apakah ada harapan di kedepannya atau ada impian lagi nih setelah kamu tadi SMP dan SMA berharap untuk kuliah? Di masa kuliah ini apa nih harapan kamu, mungkin di tugas akhir nanti, di semester akhir atau setelah lulus, apakah ada harapan selanjutnya? Ini kalau boleh nih mau cerita dikit ya tentang orientasi atau gimana. Pertamanya begini, mungkin mereka baru melihat tunanetra gitu, dan penasaran nih, nanya gini, Christian kamu kalau duduk di depan gini kelihatan nggak? Oh kelihatan, tapi hanya mungkin berbentuk bayang-bayang, bisa kayak itu. Iya. Ya udah, mereka membacain apa yang tulisan yang ada di depan gitu kan, mereka bacain, mereka record dengan cara yang seperti online itu, mereka record terus mereka kirim ke saya. Juga untuk lingkungan kampus, biasa kan harusnya sesama teman cowok tuh yang bawa ya, untuk mengenal lingkungan kampus ini enggak. Jadi saya nggak mau ceweknya ya? Iya, ceweknya sendiri. Iya. Berarti kayaknya di fakultas itu kebanyakan cewek-cewek ya, wanita ya? Iya. Oke. Jadi di fakultas itu pendidikan khusus, selain tunanetra apakah ada ketunaan yang lain, Chris? Untuk selain ketunaannya tunanetra, saya cuma ada tunarungu. Entah berapa orang gitu, 3 atau 4 gitu, saya lupa. Tapi untuk teman-teman yang untuk teman-teman yang benar mau mengenali tunanetra, mungkin pertanyaan mereka bagaimana tunanetra ini mau belajar, bagaimana tunanetra ini mengakses komputer bicara, kayak apa tunanetra ini mengakses smartphone bicara. Mungkin sudah terjawab waktu observasi kemarin. Oh iya nih Chris, saat kamu kuliah, pembelajarannya pasti ada mata kuliah, terus mata kuliahnya apa aja sih? Boleh nggak sih kasih buat sahabat Fajar supaya mereka tahu mata kuliah yang dipelajari di pendidikan khusus dan apa nih favoritnya dari semuanya? Mungkin untuk beberapa mata kuliah ada yang lupa gitu, cuma saya sebutin yang mana yang saya ingat ya. Iya boleh. Ada mata kuliah belajar dan pembelajaran,
ada kuliah kewirausahaan atau yang disingkat KWU. Ya. Ada kuliah pengenalan tentang anak cerdas istimewa, bakat istimewa atau yang disingkat KIBI. Ada mata kuliah gangguan pada pendengaran. Ya. Ada ada perkuliahan gangguan pada penglihatan. Ada lagi yang namanya pendidikan inklusi. Ada lagi hambatan pada anak fisik gitu atau tidak gitu. Tapi untuk favorit ya, atau yang lebih nyambung itu matkul gangguan pada penglihatan. Iya, karena relate dan nyambung sama kita. Nyambung. Karena kita juga merasakan. Iya. Nah, setelah belajar dan mata kuliah juga ada yang favorit di gangguan penglihatan, kedepannya kamu pengen apa lagi nih setelah tadi semua udah kamu ceritakan, impian kamu selanjutnya apakah ada yang ingin dituju lagi? Selain dari mata kuliah itu tadi ya, karena kita ada observasi dari dosen, banyak nih mungkin adik-adik kelas yang tahu gimana asiknya perkuliahan, gimana dapat teman baru, atau gimana cara bisa membantu sesama teman, biarpun teman itu ada kekurangan tapi bisa dong dibantu, bisa kok. Jadi harapan aku buat adik-adik yang mau kuliah atau adik-adik kelas yang mau berkuliah, jangan takut ya. Jangan takut atau terus dicoba gitu. Nah, betul tuh. Ya, gitu. Jangan takut dan teruslah untuk mencoba. Ya. Jadi buktikan bahwa kamu juga pasti bisa. Walaupun mungkin jadi tunanetra, itu nggak akan membatasi kamu untuk meraih impian kamu menjadi seorang mahasiswa di dunia perkuliahan. Wah, makasih banget ya Chris udah banyak bercerita dan membagikan apa pengalaman kamu yang udah kamu jalani dari masa SMA, SMP tadi kamu bermimpi, dan saat kamu masuk dunia perkuliahan, terus menceritakan bagaimana lingkungan perkuliahan. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi nih buat sahabat Fajar yang lagi nonton? Untuk sahabat Fajar ya, saya berpesan, kalau kita sudah punya impian atau suatu mimpi, jangan takut gitu loh untuk mencoba. Biarpun nanti kalian down, biarpun kalian kok harus melupain impian kalian, pokoknya itu rasanya untuk menguatkan kita aja. Ataukah kita kuat dalam tekad kita untuk mencapai apa yang kita tuju, atau kita cuma hanya angan-angan saja gitu. Jadi harapan saya cuma satu gitu, terus dicoba, siapa tahu kalian berhasil gitu. Harapan saya berhasil. Wah, bagus banget nih hari ini pesannya, yaitu untuk terus mencoba, jangan takut, dan kuatkan tekad kamu supaya mimpi kamu juga bisa menjadi nyata dan bisa terrealisasi. Seperti Chris Dian bisa menjadi pribadi yang seperti ini karena dia kuat dalam tekad, kemudian dia tidak takut untuk mencoba. Terima kasih Chris udah mau sharing dan mau bercerita di hari ini. Di kesempatan kali ini aku mengucapkan terima kasih buat kamu Chris. Dan terima kasih juga buat sahabat Fajar yang udah menyaksikan dari awal tadi sampai di waktu ini. Dan kami mohon undur diri ya, dan mohon pamit. Kami minta maaf apabila ada salah-salah kata dan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu sahabat Fajar. Aku ucapkan terima kasih dan mohon undur diri, pamit dari ruang dengar kamu. Fajar Harapan, KM 37,5, pusat stasiun hiburan yang edukatif dan informatif.